Jung Yi-hyun berada di atas gedung sekolah. Dia ingin mencoba bunuh diri, karena tidak bisa lagi bermain bisbol. Di bawah ada petugas yang mencoba membujuknya. Sedangkan di dalam kelas, murid-murid terus belajar karena tidak boleh pulang sebelum Jung Yi-hyun turun. Tetapi ada satu murid yang bernama Sae-bum memprotes karena gara-gara Jung Yi-hyun mereka jadi tidak bisa pulang. Lalu dia ingin permisi ke toilet. Padahal dia tidak ke toilet. Petugas tadi pun naik ke gedung untuk membujuk Jung Yi-hyun. Dia berkata akan menjanjikan Jung Yi-hyun untuk menjadi polisi. Tetapi Jung Yi-hyun tetap tidak mau. Tiba-tiba Sae-bum naik ke atas gedung. Dia ingin mau membujuk Jung Yi-hyun. Sebenarnya dia berhasil membujuk Jung Yi-hyun. Tetapi dia malah mendorongnya jatuh, agar mereka bisa pulang. Dia mendorongnya karena tahu kalau di bawah telah disediakan bantalan yang besar. Jatuh kalaupun Jung Yi-hyun jatuh, dia akan selamat. Murid-murid pun akhirnya pulang. Tetapi Sae-bum ingin ditahan polisi atas tindakannya mendorong Jung Yi-hyun. Lalu dia menghampiri Jung Yi-hyun, meminta agar Jung Yi-hyun membelanya. Tapi Jung Yi-hyun malah menembak Sae-bum untuk menjadi pacarnya. 12 tahun kemudian, Sae-bum menjadi seorang polisi dan sedang bertugas menangani terorisme. Pada saat di hotel, ada pelanggan yang memanggil resepsionis untuk datang ke kamarnya. Resepsionis tersebut pun datang. Saat resepsionis tersebut membuka pintu, tiba-tiba dia langsung ditarik ke dalam. Kemudian terdengar kabar kalau resepsionis tersebut telah meninggal. Dan ternyata Jung Yi-hyun yang menangani kasus tersebut. Jung Yi-hyun menjadi seorang detektif. Kemudian dia menemukan tersangkanya di bawah tempat tidur. Saat Jung Yi-hyun menginterogasinya, dia bertanya, "Apakah kamu yang melakukannya?" Dia tak mengingat kalau dia yang melakukannya. Saat dia sedang mengelap-ngelap mulutnya, Jung Yi-hyun langsung memeriksa mulutnya. Dan tak disangka ternyata dia membunuhnya dengan giginya. Di tempat lain saat Sae-bum hendak makan, tiba-tiba Jung Yi-hyun meneleponnya. Memberitahunya kalau dia baru saja menangkap tersangka yang membunuh seseorang dengan menggigit-gigitnya. Dan tersangka itu dipengaruhi oleh obat-obatan. Dan dia mengatakan kalau obat itu didapatkan dari yang namanya Lee Jong-tae. Mendengar itu, Sae-bum langsung hendak menemui Lee Jong-tae. Dan dia tidak menyangka apa yang dia dapati. Lee Jong-tae seperti monster yang menyerang siapa saja. Bahkan saat Sae-bum menembaknya, dia tak merasakan apa-apa. Kemudian dia menyerang Sae-bum dan temannya. Bahkan ditembak kedua kalinya pun dia tetap masih tidak berasa. Sampai akhirnya dia pun melemah dan sadarkan diri. Sae-bum pun menelepon Jung Yi-hyun dan memarahinya. Karena Jung Yi-hyun mengatakan pengaruh obat itu tidak berbahaya. Tapi yang dihadapi Sae-bum malah sebaliknya. Dan Sae-bum menyadari kalau tangannya ternyata terkena gigitannya. Lalu tim forensik datang untuk menjemput Sae-bum karena bisa saja dia terinfeksi disebabkan kontak fisik dengan Lee Jong-tae. Dan mereka membawa Sae-bum untuk diperiksa. Kemudian Jung Yi-hyun menemui Han Tae-so dan menanyakan di mana Sae-bum. Lalu mereka berdiskusi.
Dan Jung Yi-hyun mengatakan kalau tersangka yang ditangkap meminum pil, jadi tidak mungkin ada penyakit yang menular. Jung Yi-hyun langsung mencari pil itu di tempat kejadian. Dan akhirnya dia menemukannya. Kemudian dia datang ke tempat latihan bisbol, dan menemui temannya yang mantan pemakai narkoba, untuk menanyakan dan mencari tahu pil yang ditemukan. Di tempat lain, Sae-bum sedang melakukan pemeriksaan. Kemudian dia diinterogasi oleh Han Tae-sok. 좀 더 정확히